umumnya investasi lembaga negara di luar negeri pun mayoritas memang di surat utang. Ya. Dan sebagian paling besar surat utang itu kan surat utang negara begitu ya. Nah, sebenarnya pilihan ini kan sudah kelihatan juga dari awal dari Pak Prabowo ya, bahwa Pak Prabowo lebih memprioritaskan yang tadi universal basic needs. Ya, yang makan, ya, pendidikan, kesehatan. Yang dikalahkan siapa? Ya, yang IKN. Udah langsung aja. Jadi kebetulan ada temen saya itu juga bisnis batu bara. Ketika dia alat beratnya tenggelam, saya nggak tahu sih bagaimana sistem kontrak dia, kebanjiran segala macam, dia harus menanggung rugi ya, dia harus jual rumah ya, jual tokonya ya. Tapi saya dengar sekarang dia udah beli toko baru, udah beli rumah baru yang lebih besar deh. Ya. Artinya kan dia ya sudah yang lalu. Nah, tapi kalau di dalam pemerintah ini kan jadi proses birokrasi macam-macam yang bisa akhirnya ketuduhan korupsi. Tapi kalau ini logika bodoh-bodohnya ini, ketika terjadi deflasi, kemudian potensi inflasi, berarti ini set off bukan? Selama tidak ada dampak kepada capital outflow, penerimaan rupiah mungkin nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau persepsi orang negatif, sehingga orang tidak mau beli surat utang kita, siapa yang beli? Berarti mungkin saja malah tertekan ya, malah lebih mungkin tertekan saja aja. Lembaga-lembaga investasi pemerintah diarahkan untuk membeli. Bisa. Oke. Berarti tidak. Karena kan kita banyak dana. Tidak ditawarkan ke pasar berarti kan ya? Ya ditawarkan, tapi kan nanti mereka membid lebih agresif. Lebih agresif. Ya. Oke, tetapi itu opsi kan ya? Ya. Kalau itu mungkin bukan opsi yang ideal kali ya, tapi opsi yang last resort kali sebenarnya begini, umumnya investasi lembaga negara di luar negeri pun mayoritas memang di surat utang. Dan sebagian paling besar surat utang itu kan surat utang negara begitu ya. Tapi sebenarnya gini, Bang Rizal ya, betul nggak sih sudah terjadi penurunan daya beli atau income kelas menengah di Indonesia secara signifikan dalam minimal kuartal 1 2025 ini? Ini kalau pertanyaan seperti ini terus terang memang kalau saya menganggapnya banyak salah persepsi, ekonom itu tahu enggak. Jadi kalau saya termasuk penganut pasar bebas gitu ya, free market thinker gitu. Kita malahan jargonnya itu. Pasar itu untuk membuktikan segala analisa ekonomi itu salah. Tugas pasar ya itu. Gitu. Dan ekonom itu tugasnya menjelaskan kepada masyarakat mengapa prediksi yang dia buat kemarin itu salah. Soalnya gini, tapi gini, kalau kita ngomong leading indicator, kan leading indicatornya ada yang frekuensinya bulanan, gitu, inflasi. Ya. Kalau harga saham harian, yield surat utang negara harian ada itu, ya kan? Tapi kurang populer karena orang lebih banyak tahu tentang saham, gitu. Dan berita lebih banyak saham. Walaupun yang lebih relevan sebenarnya yang kita bicarakan dalam pembiayaan APBN negara itu surat utang. Makanya Ibu Sri Mulyani pun ngomongin tentang surat utang, nggak ngomong tentang saham. Yang ngomong tentang saham itu orang yang nggak ngerti tentang ekonomi. Jadi kayak DPR gitu ya. Kemudian misalnya polisi gitu ya. Atau misalnya wartawan yang mayoritas bukan ekonom. Wartawan kita kan mayoritas. Ya, saya bilang sama teman wartawan, mengapa kamu jarang nulis tentang surat utang ya? Kita nggak tahu ya. Mengapa kamu kira-kira nggak tahu? Saya bilang. Ya, mengapa ya, Bang? Ditanya. Ya, karena kamu lulusan FISIP kan. Saya bilang. Orang ilmu sosial politik kurang tahu tentang analisa ekonomi ini. Mereka belajar secara cerita-cerita, bukan secara teori dan empiris. Nah, artinya balik-balik di leading indicatornya, deflasi itu pelemahan. Kita yakin lah kalau pertumbuhan ekonomi lebih rendah, kemudian terjadi deflasi, itu pelemahan ekonomi. Tapi kan leading indicatornya baru deflasinya yang ada frekuensi bulanan. Persisten apa enggak? 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian indikator selanjutnya, indikator yang kita tunggu adalah PDB. kuartal 1 ini bagaimana PDB. Atau mungkin kita lihat
Nah, saya kebetulan belum lihat nih yang Purchasing Manager Index, gitu, Manufacturing Index, gitu ya. Kemudian kalau sentimen itu kan lebih persepsi, sentimen konsumen, sentimen produsen, gitu. Ini lebih persepsi. Gitu. Jadi bisa dipengaruhi oleh berita-berita, dan berita yang terus-terusan digaungkan bisa adalah jadi kebenaran ya. PHK, ya, kelas menengah menurun, dan sekarang korupsi, saham turun, korupsi, rupiah melemah, gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai bilang, wah udahlah saham buat pusing gitu, pindahin uang ke dolar, gitu. Atau beli emas ya. Ini yang saya bilang tadi, berbagai sentimen-sentimen negatif ini yang sifatnya finansial, persepsi, apa, bisa menjadi self-fulfilling prophecy dan berdampak jadi pada. artinya agak terlalu dini ya. Kalau misalkan dalam 2 bulan awal tahun 2025 ini kita menyimpulkan bahwa Indonesia akan bakal masuk ke jurang krisis ya. Iya. Tapi sejauh ini kan tidak ada indikatornya. Tidak ada indikatornya ya. Tapi lebih besar buzz-nya ya, lebih besar buzz-nya. Sentimen negatifnya tapi juga ada orang bilang istilahnya kalau krisis itu apa istilahnya? Datangnya diam-diam dan tiba-tiba shock saja. Betul. Kayak tahun 97 kan. Iya. Saya masih ingat Bang. Ya, 97 itu kita ingat IHSG mencapai titik tertinggi. Tertinggi kan. Rupiah di 96 menguat. Betul. Karena berapa bulan kemudian langsung 150 derajat berubah gitu kan. Nah, saya yakin world-livers juga banyak mungkin yang berbeda pandangan bahwa enggak, ini bukan sentimen nih gitu kan, ini real gitu. Saya ngalamin ini sendiri gitu, Bang Rizal ya. Kalau dalam dulu ada ekonom Rudiger Dornburs yang nulis buku Intermediate Macro kita gitu. Itu dia bilang it's not the speed that kill. Ini terkait dengan capital flow kan arus modal. Betul. It's not the speed that kill. It's the sudden stop. Yes. Nah, jadi ketika Anda minjem uang, Anda minjem itu nggak menghancurkan bisnis Anda. Tapi ketika Anda mau roll over pinjaman yang nggak ada yang meminjamkan uang, nah di situ Anda default. Kejadiannya di banyak startup tutup. Nah kalau itu mungkin bukan pinjaman ya, kalau itu kan modal. Tiba-tiba yang menyetor modal bilang saya nggak mau setor lagi. Betul. Padahal udah yakin bakal. It's not the speed that kill, it's the sudden stop. The sudden stop. Jadi sebenarnya mungkin world-livers ya, kita nggak bisa, ya sulit juga untuk mengatakan bahwa sentimen negatif ya terhadap ekonomi Indonesia itu salah, karena walaupun belum ada indikator yang valid ya secara signifikan untuk menunjang dugaan itu, tetapi ya kan ya, istilahnya bau-baunya udah mulai ada gitu kan ya. Orang mencoba mengantisipasi, ya kan? Karena ya tadi istilahnya itu tahun 97 aja nggak ada yang menduga bakal cepat itu, ya kan, dalam tempo mungkin 6 bulan gitu kan, langsung berubah gitu kan ya. Jadi orang khawatir hal itu terjadi kembali gitu. Makanya kan apa yang dikhawatirkan orang atau menjadi pertanyaan orang adalah apakah itu juga akan terjadi di 2025 ini dalam 6 bulan ke depan gitu kan ya. Tahu-tahu suddenly gitu kan ya. Dan banyak orang yang tahun 97 itu nggak siap kan ya. Bang Rizal ya. Mungkin ada juga yang siap, atau jangan-jangan sudah ada capital flow sekarang Bang Rizal. Ada nggak sih? Udah mulai. Kalau itu kan kita harus lihat lagi tuh. Jadi kalau di surat utang negara, investor asing masuk kembali ya. Oke. Nah, berarti itu cuma temporer kemarin. Nah, tapi mengapa masuk kembali? Dan yieldnya udah naik. Oke. Nah, jadi kalau tahun lalu yieldnya terendah sekitar 6,4-6,5%, sekarang kan sudah di 7,1-7,2%. Ini kan artinya imbal hasilnya mungkin udah menarik untuk bagi sebagian. Kalau informasi terkait dengan pertumbuhan ini kan satu faktor yang istilahnya penting untuk memvalidasi dugaan-dugaan atau sentimen selama ini. Itu kan baru nanti dikeluarkan di bulan April ya. Tapi udah ada bocoran-bocorannya nggak sih? Ya biasanya kalau begitu kan orang melihat dari misalnya production price index-nya. Gitu ya. Kalau production price index-nya melambat, gitu ya. Mungkin nanti perlu kita cek angkanya itu kan.
Karena ada Gitu. beberapa pengamat mengatakan bahwa sepertinya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 5% nggak akan tercapai katanya gitu. Bang Rizal. Iya, tapi mengapanya kan? Mengapanya yang tadi yang si Amerika dan China terus konflik dagang gitu ya, perdagangan internasional. Kemudian mungkin juga siklus dari komoditas di kita. Kita tahu nikel sekarang oversupply ya. Jadi yang beberapa tahun mungkin 2021, 2022 kita merasa senang, sekarang oversupply sehingga akan berdampak gitu ya kepada ekspor nikel kita gitu ya. Yang seperti ini. Ini yang sektor real yang kita coba cek gitu. Yeah. Nah, kalau finansialnya daripada IHSG atau sekedar capital flow segala macam ya, salah satu capital flow adalah bagaimana kredit perbankan. Jadi ini yang juga orang sering lupa bahwa pembiayaan di kita, ya, pemerintah ngambil surat utang dari pasar, gitu ya, jual surat utang ke pasar. Ya. Masyarakat melakukan bisnis mengambil pembiayaan dari bank. Maka leading indicator lain yang bisa dilihat adalah bagaimana penyaluran kredit oleh perbankan. Oke. Kalau pertumbuhan kreditnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, berarti pelaku bisnis sedang optimis. Tapi yang ya mungkin kita belum sempat mengumpulkan data terkait dengan apa istilahnya pelemparan dana ya dari perbankan. Tapi yang real di lapangan saat ini, bank-bank itu lebih strict gitu di dalam melempar dana. Jadi contoh misalkan kalau kita di Payung, kita juga bekerja sama dengan lembaga pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan perusahaan maupun pembiayaan karyawan. More lainnya sudah temukan di payung.com ya. Nah, memang ada istilahnya sedikit pembatasan lah, ya kan, dari lembaga-lembaga merchant kita ini, yang mungkin tujuannya buat kehati-hatian ya, Bang Rizal. Tapi bisa jadi ini kan sebagai satu bentuk juga, jangan-jangan ini lembaga keuangan juga akan ngerep nih, gitu kan ya. Sehingga pembiayaan produktif itu mungkin di awal tahun ini akan lebih sulit dibanding 2024 gitu kan. Gimana bisa saja begini. Jadi lembaga finansial ini kan selalu memantau indikator finansial yang frekuensi tinggi, yaitu nilai tukar rupiah, ya kan, tingkat suku bunga pasar, gitu. Nah, selain yang sifatnya real, dia juga pasti pegang kan pembayaran dari konsumen bagaimana, gitu ya, dari pengusaha bagaimana. Tapi paling nggak dari indikator-indikator yang dia frekuensi tinggi yang bisa dia gali terus setiap saat ini kan. Nah, di sini yang men-trigger untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih konservatif. Itu yang lagi-lagi tadi. Karena kalau tadi kita cerita tentang efek negatif berita-berita terhadap masyarakat, sekarang ya, bagaimana feeding informasi di leading indicator ini membuat si perbankannya juga hati-hati. Nah, kalau semua hati-hati, konsumennya menahan konsumsi, ya, perbankannya menahan penyaluran kredit, ya nanti akan terjadi perlambatan. Nah, per teori tentunya pemerintah melihat perlambatan di sektor non pemerintah melakukan counter cyclical policy kebijakannya, yaitu ekspansi kebijakan fiskal. Nah, yang jadi masalah sekarang kan kebijakan fiskalnya kan kita mau pakai itu untuk makan bergizi gratis gitu ya. Kemudian akan kita pakai misalnya untuk bangun sekolah yang di luar yang standar ya. Kan ada program-program prioritas sekolahnya gitu juga. Kemudian juga ada rencana koperasi merah putih ini. Nah, apakah nanti harus dipilih kan? Nah, sebenarnya pilihan ini kan sudah kelihatan juga dari awal dari Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo lebih memprioritaskan yang tadi universal basic needs, ya, yang makan, ya, pendidikan, kesehatan. Yang dikalahkan siapa? Ya, yang IKN. Udah langsung aja. Yang dikalahkan IKN. Saya sudah memperkirakan ini dalam artian saya bilang sama teman saya,
paling mudah masyarakat kita adalah mengiming-iming yang lain untuk membatalkan yang lain. Oke. Jadi sekarang udah dijalankan bahwa prioritasnya adalah kebutuhan dasar ini. Dan memang itu kalau dari segi pandangan pemerataan ekonomi memang demikian pandangannya. Gitu. Tapi ini ada pertanyaan nih. Pertama, kalau misalkan di April nanti, ya Bang Rizal ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tidak sesuai dengan harapan, target gitu kan. Apa dampaknya terhadap situasi yang sudah berjalan sekarang? Itu seperti, kalau misalnya buruk ya, seperti itu kan memvalidasi prasangka-prasangka dari pasar ya, atau masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan itu ternyata lebih baik gitu kan ya. Yeah. Ini kan apalagi Indonesia masuk Piala Dunia nih, misalkan ya. Euforia kan ya. Ini kan bisa jadi ada perbaikan gitu kan di mungkin di kuartal 2 Indonesia. Ya, biasa kan memang di bulan Ramadan ya. Iya. Aktivitas ekonomi meningkat seharusnya ya. Berbagai Iya. persiapan Ramadan segala macam, ada THR segala. Ya mudah-mudahan Q1 hasilnya baik. Iya. Otomatis menegasi yang sentimen-sentimen Yang di negatif kuartal 1 ya. dan memberi landasan lebih kuat untuk eksekusi kebijakan-kebijakan yang pemerataan tadi yang memang dipersepsikan baik oleh masyarakat gitu ya. Tapi kita bukan hanya perlu basic need consumption ini ya. Kita juga perlu kan lapangan kerja. Untuk jangka panjang tetap lapangan kerja. Apalagi kalau kita bicara pertumbuhan, saya misalkan ternyata nggak begitu memuaskan ya. Tentu ini alasan utamanya karena masalah produksi kan gitu ya, menurun gitu kan di sektor ekonomi, sektor swasta. Berarti kan pemerintah harus memikirkan strategi gimana untuk mendorong produksi bergerak kembali kan. Dan mungkin kalau karena saya free market, pro-nya pasar ya, harus diluruskan. Berapa besar sih peran pemerintah dalam ekonomi? Nah ini yang kita agak membingungkan sendiri lagi. Kita bilang konsumsi masyarakat 55%, 60% gitu. Yang lain-lain sekian persen. Nah pemerintah berapa persen sih? APBN pemerintah terhadap PDB Indonesia berapa persen? Nah kalau kita lihat angkanya itu relatif kecil. Mungkin ada isu kalau kita melihat di laporan PDB ya, produk domestik bruto yang dilaporkan oleh yang mengerjakan BPS, tapi yang paling mudah akses data untuk dapat informasinya Bank Indonesia kan, di Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia ya. Nah itu mungkin kalau pengeluaran pemerintah yang sifatnya konsumtif ya, itu mungkin hanya 7% PDB. Tapi kalau kita anggap kan ada pengeluaran pemerintah yang untuk investasi. Nah total katakanlah pemerintah 15%. Ya, angkanya ya rata-rata 15-16%. Jadi kan mayoritas sebenarnya yang menentukan itu non pemerintah. Pemerintah ada BUMN, tapi setiap BUMN yang besar ada swasta yang besar. Ya, kalau pesawat terbang sekarang yang paling top siapa? Lion Air, Batik, Superjet. Ini 3 ini kan, Wings Air. Ya kan? Udah tenggelam tuh yang lain. Mungkin lebih yang kalau kita lihat ranking paling besar ya mereka kalau pesawat terbang gitu ya. Kemudian kalau kita bilang kemarin ketika ada seorang menteri bilang akan menstabilkan harga karena cabang PTX punya BUMN ada 4.000 cabang. Ya kan? Kita kalau ngerti statistik itu konyol pernyataannya ya. Karena jumlah Alfamart itu berapa? Cabang Alfamart itu ada berapa sih? Lebih 19.000 setahu saya. Indomaret lebih 20.000. Kemudian pemerintah bilang, ada orang pemerintah bilang 4.000. Ya, kita setiap ada satu Alfamart, satu Indomaret, ada 2-3 warung Madura, toko kelontong segala macam. Jadi 4.000 itu nggak banyak. Itu hanya jargon politik, bukan ini. Bukan real di lapangan. Ya, itu membantu, tapi kurang signifikan. Berarti kalau gitu apa? Nah, artinya kita, ya makanya kita lihat lagi, yang mayoritas ya konsumsi masyarakat, produksi swasta, 85% itu non pemerintah, tambah BUMN ya. Katakanlah BUMN 5%, 10%, berarti kan tetap ya 75% non pemerintah. Nah, yang harus ditanya bagaimana pemerintah ya
mendukung, memfasilitasi, menciptakan iklim usaha supaya swastanya bisa jalan dengan baik. Betul. Nah, kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipersepsikan dapat menghambat dunia swasta, ini yang menyebabkan perlambatan ekonomi real terjadi. Nah, kita sibuk bicara berbagai hal gitu ya. Tapi ketika swasta mengeluh premanisme, minta THR, malahan ada pemerintah, wali kota yang bilang apa? Ya kalau dia mintanya nggak paksa kasih aja gitu. Ini pemerintahnya dari preman kan gitu kan kira-kira, atau mendukung premanisme gitu kan. Oke. Nah, kemudian nanti konsesi ini akan dikasihkan ormas-ormas. Akhirnya masyarakat kita tuh ada persepsi gini ya. Daripada kita kerja lebih baik kita jadi preman. Iya kan? Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi kalau mau pemerintah, saya ngobrol macam-macam, termasuk misalnya jadi ada tukang sol yang sudah jadi tukang sol di dekat rumah mertua di Depok dari tahun 2005. Sampai sekarang masih tukang sol, udah ulang tahun 20 tahun ya. Dia cerita itu bahwa anaknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di Bandung itu harus ngasih ke ormas 5 juta. Nah, ini bisa nggak dirapikan ini? Jadi ada iklim usaha ini yang kita selalu mengeluh tapi nggak ada solusi di kita. Nah, malahan kemudian kita dengar misalnya ada sentimen negatif tentaranya membunuh polisi begitu kan, untuk membela judi. Nah, ini kan ini sinyal negatif ya. Artinya kemudian komandannya juga memberi sinyal negatif, mencari pembenaran ya. Kalau saya rasa sebagai panglima tertinggi tentunya sederhana aja. Yang salah. Pembenaran apapun, pembunuhan itu salah. Walaupun sebenarnya kan Pak Prabowo gitu kan dalam orasi beliau itu sering banget ya, sering mengatakan istilahnya tuh komitmen pemerintah untuk memberesin ini semua. Iya. Ya kan ya. Tapi kenyataan di lapangan kan belum seperti yang disampaikan. Ya, itu kan perlu waktu. Gitu ya. Pastinya perlu waktu. Apalagi. Jadi kalau teori ekonominya zaman Pak Jokowi sudah dicoba infrastruktur besar-besaran. Tapi pertumbuhan ekonomi ya 5% saja. Kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, keberhasilannya sebenarnya cuma satu. Realokasi subsidi BBM ke kebutuhan masyarakat, bansos itu kan yang diperkenalkan kan. Kemudian salah satu kebutuhan masyarakat dasar lain yang diutamakan pendidikan. Nah, ini keberhasilan Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Nah, kalau Anda merealokasi resources dalam skala besar, sumber daya ekonomi dalam skala besar sebagai negara gitu, itu berkompetisi sama swasta. Nah, kalau sampai kemudian dalam kompetisi dengan swasta ini mengganggu swastanya turun, pemerintahnya belum tentu efisien, ya kita turun bersama. Nah, maka strategi yang lebih tepat adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi swastanya supaya bisa bisnis dengan terbaik, tercipta lapangan pekerjaan, pemerintah kemudian menerima pajak yang lebih besar. Ya kan ada pajak kan. Kalau perusahaan untung ada pajak. Tapi apakah itu bisa misalnya begini? Karena ini kan udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ya istilahnya akumulasi sentimen pasar gitu ya terhadap kondisi Indonesia. Berarti kan apa yang Bang Rizal tadi sampaikan yang harus dilakukan pemerintah itu apakah bisa dilakukan dalam waktu tempo singkat agar bisa istilahnya itu seperti antibiotiknya lah gitu ya. Kalau pembangunan itu kan emang jangka panjang. Orang saja yang tiba-tiba melihat Cina kesannya besar. China itu kan sejak Deng Xiaoping kan melakukan perubahan. Tapi paling tidak untuk mencegah gitu eskalasi ini. Ya mencoba menciptakan kredibilitas dengan menyelesaikan masalah real sebenarnya yang kita hadapi. Ormas-ormas yang merajalela, memeras pengusaha, gitu ya. Berbagai hambatan, misalnya di kawasan industri pun, ya preman itu bisa minta uang kepada supir-supir truk, gitu ya. Nah, ini untuk apa kita buat kawasan industri kalau premannya di mana-mana? Gitu. Termasuk pabrik lagi. Ya kan? Nah, yang seperti ini artinya ya kita nggak akan bisa bersaing dengan misalnya kita mengandalkan financial flow untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal yang kita perlukan adalah investasi sektor real. Investasi sektor real bisa dari pengusaha kita sendiri, bisa dari investor asing, FDI.
FDI sekarang kita kalah terus sama Vietnam. Mungkin kalau untuk urusan preman gitu ya, saya yakin itu bisa diatasi pemerintah cepat lah. Ya. Kolaborasi antara mungkin Polri, TNI gitu kan ya. Kalau ada apa istilahnya itu perintah, mungkin cepat tuh jalannya. Gitu. Makanya harus tegas artinya kan. Iya kan. Yang penting ketegasan dari pemerintah sampai ke daerah-daerah. Gitu Dan kan. pada saat bersamaan, kalau tentunya perbaikan-perbaikan penerimaan negara ada, diberikan prioritas kepada yang menegakkan aturan ini, insentif kepada yang menegakkan aturan. Tapi bagaimana dengan alasan sentimen yang lain, Bang Rizal, yang ini cukup fundamental ya. Contoh ya terkait dengan kepastian hukum. Kemudian kedua terkait dengan bocornya anggaran akibat korupsi, ya kan ya, sehingga menimbulkan ekonomi yang tidak efisien ya. Ini kan rasanya tidak sesederhana untuk memberantas premanisme di kawasan industri kan ya, dan butuh waktu kan. Sementara ini ada eskalasi. Kira-kira gimana tuh? Nah kalau saya karena emang saya lebih percaya kepada swasta lah yang harus diprioritaskan, didorong untuk bisnis begitu ya. Nah, pemerintah lebih ke regulasi yang sifatnya memang basic infrastructure, basic need tadi kesehatan, kemudian juga penegakan hukum gitu ya. Jadi yang jadi isu di kita lebih memang kalau kita lihat misalnya ada nama indeks tuh Heritage Economic Freedom Index ya kan, itu yang salah satu. Kita itu semuanya relatif baik-baik, termasuk beban pajaknya kecil mungkin relatif kecil dibandingin orang gitu ya. Kemudian juga kebebasan berusaha juga baik. Yang jelek di kita hanya masalah institusional penegakan hukum. Artinya misalnya property right ini jadi isu gitu ya. Kemudian keamanan untuk berusaha ini jadi isu gitu yang terkait dengan ormas-ormas gitu ya. Nah, berbagai hambatan lah gitu. Kalau kita tanya mengapa truk-truk ini overload gitu ya kan, dan ini kecelakaan bentar-bentar membahayakan jiwa masyarakat gitu ya. Karena memang realitanya yang menegakkan aturan tidak menegakkan aturan. Sebenarnya kalau mereka ditegak aturan ya, tapi mengapa tidak tegak aturannya ya? Semua berbagi-bagi kan, menerima suap. Gitu. Betul, dan itu kalau kita lihat di sosial media kan ya, itu terjadi sport di mana-mana, hampir di setiap level, ya kan terjadinya gitu loh. Tidak hanya di level pusat atau level atas, juga sampai ke level bawah, level desa gitu kan ya. Kadang-kadang itu juga tuh yang membuat masyarakat ya khususnya pasar melihat bahwa waduh ini sudah terjadi, jangan-jangan sudah terjadi kerusakan yang sifatnya masif gitu kan, yang kalau untuk diperbaiki itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Ya tentunya dimulai dari para penegak hukumnya. Nggak ada muter-muter. Cuma di kita kan dibuat KPK ya ternyata begitu lagi, tetap saja ya. Kejaksaan sekarang banyak beraksi tapi ya kita ternyata banyak temuan-temuan juga begitu. Dan misalnya kalau mengapa saya tidak begitu percaya bahwa solusinya harus pemerintah gitu. Tapi pemerintah itu lebih tadi itu penegakan hukum agar swastanya bisa jalan gitu. Jadi memang harus ada prioritas dulu kan ya. Dalam waktu nah pemerintah tetap oke kalau yang untuk kebutuhan dasar makanan, pendidikan, kesehatan itu emang ya itu aspek pemerataan gitu ya. Tapi di sisi lain juga, nah, mengapa kalau misalnya pemerintah infrastruktur, kadang-kala kalau proyek pemerintah sudah dibuat, itu tidak bisa di stop, walaupun kita udah tahu itu rugi. Nah, swasta, Anda nggak bisa lakukan ini. Swasta itu mengapa swasta jadi efisien, pemerintah tidak efisien. Nah, kita bangun Bandara Kertajati. Kita tahu itu nggak bermanfaat dan nggak akan dipakai. Tapi masih diputar cara bagaimana supaya ini bermanfaat. Nambah lagi biaya ya. Nambah lagi biaya. Kalau di swasta sederhana. Ya sudah stop. Cut loss. Atau kita lihat, ini cocok untuk sarang burung walet. Ya kita buka bisnis sarang burung walet. Kan,
ya, bukan bisnis pesawat terbang. Itu sederhana kalau di swasta. Tapi kalau di lembaga pemerintah ini nggak bisa. Implikasinya bisa kemana-mana. Misalnya Hambalang dulu dibangun proyek untuk olahraga. Kita nggak tahu nih nasibnya Hambalang bagaimana. Ini kan habis uang pemerintah. Gitu. Nah, tapi kalau dalam swasta, kalau sudah cut loss ya sudah. Anda move on buat proyek baru. Atau jual aja gitu kan. Ya, mungkin saja di proyek baru ini Anda booming dan semakin sukses. Ya. Jadi ada kemungkinan untuk merecover ya. Iya, kerugian. Jadi kebetulan ada teman saya itu juga bisnis batu bara. Ketika dia alat beratnya tenggelam, saya nggak tahu sih bagaimana sistem kontrak dia, kebanjiran segala macam, dia harus menanggung rugi ya, dia harus jual rumah ya, jual tokonya ya. Tapi saya dengar sekarang dia udah beli toko baru, udah beli rumah baru yang lebih besar deh. Ya. Artinya kan dia ya sudah yang lalu. Nah, tapi kalau di dalam pemerintah ini kan jadi proses birokrasi macam-macam yang bisa akhirnya ketuduhan korupsi. Oke. Nah, ini yang menyebabkan memang secara natural alamiah ya, lembaga pemerintah ini memang birokrasi panjang yang enggak beda pergerakannya dengan swasta. Nah, jadi swasta yang harus difasilitasi oleh pemerintah dengan kepastian hukum, kepastian aturan, gitu ya. Kemudian proses kemudahan perizinan ini, perizinan mah aspek salah satu yang sangat kecil ya. Nah, cuman gini. Nah, ini yang memungkinkan orang bisnis. Menarik sih. Kalau misalkan Bang Riza bilang bahwa swasta yang harus didorong ya oleh pemerintah gitu kan ya. Dan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah sangat dekat sekali dengan sekumpulan pengusaha atau swasta gitu kan ya. Kemana-mana dibawa gitu kan ya. Ya. Ini saya nggak bermaksud untuk ngomong politik ya, enggak ya. Ya. Tapi itu yang berkembang kan di opini masyarakat bahwa ada sekumpulan elit swasta lah gitu kan ya. Yang kemudian itu digandeng terus sama pemerintah kan ya. Apakah menurut Bang Riza itu sudah tepat gitu? Atau harusnya pemerintah juga memperhatikan usaha-usaha kelas menengah ke bawah, UKM khususnya ya? Kalau yang digandeng pengusaha-pengusaha besar menimbulkan pertanyaan, ini sumbernya dari mana? Karena memang selama ini kan selalu dipertanyakan kemampuan pemerintah menegakkan hukum, supaya fair, bahwa hukum itu berlaku bagi semua. Jadi kalau pengusaha besar pun ada yang melanggar akan kena hukuman. Gitu. Ya kan? Di sisi lain masyarakat juga harus patuh hukum. Betul. Dalam berusaha, nggak bisa misalnya main serobot tanah orang gitu ya. Kemudian merusak pengusaha yang pesaingnya, gitu, menghambat. Nah, kita ada dengar tempo hari berita ada orang yang kalah dagang sayur gitu ya. Dia mau tuntut kepala desanya dan pedagang lain. Nah, ini kan pemerintah, polisi dan pemerintah seharusnya nggak mau mengurusi yang begitu ya. Yang begitu. Nah, kalau polisi dan pengadilan mau mengurusi ya kita bertanya-tanya ini proses penegakan hukum apa sih gitu, ya kan? Nah, dalam bersaing Anda biasa kalah, ketika kalah Anda nggak bisa menuntut orang lain. Ya, tapi bagaimanapun itu juga menjadi salah satu alasan sentimen negatif. Ya. Ya karena kredibilitas pemerintah emang dipertanyakan dalam hal penegakan hukum dan keadilannya. Ya contoh misalnya. Ya kita semuanya orang lain juga pasti tahu lah kasus misalnya pagar laut ya. Ya itu kan udah umum ya orang tahu dan udah jadi. Sebenarnya bukan itu saja. Kita dengar ada industri yang kecelakaan kerjanya berulang kali terjadi sehingga terjadi keributan. Nah, ini kalau kita lihat best practice di perusahaan lain misalnya seperti Freeport yang mungkin agak-agak bandel juga karena disuruh bangun smelter lama ya. Tapi Freeport best practice pertambangannya sangat luar biasa bagus. Kemudian juga misalnya Vale ya dulu dikenal Inco, sekarang Vale. Itu juga best practice keamanan kerjanya luar biasa. Jadi buruh ini juga perlu keamanan kerja, tenaga kerja kita yang sudah ada pekerjaan perlu keamanan kerja dalam lingkungannya tidak membahayakan dia. Nah, kalaupun ada asuransi kecelakaan kerja, kalau Anda sudah tidak bisa bekerja itu kan efeknya kalau Anda masih muda, kalau udah mau pensiun ya
Mungkin tidak signifikan ya, tapi kalau Anda baru berkarir itu sangat signifikan untuk seumur hidup.